Diterangkan fa'iddatuhunna, iddahnya perempuan begini, misalnya mutolakot salah satu kuruk atau salah satu kuruk. Andai kan kita pakai makna lugawi kan iddah itu hanya hitungan, no? Tarobus menahan. Tapi berkanya paham kita tahu maknanya tarobus itu apa? Satu kondisi di mana perempuan itu nggak boleh apa? Nikah. Ya, satu kondisi di mana perempuan itu nggak boleh nikah. Jadi tarobus sama iddah itu maknanya apa? Sama. Jadi nggak boleh dimaknani lugot, tapi sudah menjadi makna apa? Istilahi, apa makna istilah. Itu di era itu, di zaman itu perempuan tadi nggak boleh apa? Nikah. Ya, setelah begitu terus kita ngamal. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu. Kita ngerti maknanya kuru itu adhar. Jadi apa? 3 kali masa suci apa? 3 kali masa suci. Jadi misalnya diceraikan hari ini hari apa? Kamis ya? Misalnya perempuan tadi diceraikan hari ini Kamis, posisi suci. Berarti suci, haid, terus apa lagi? Suci, haid, suci, terus atau nufil haid ini sudah apa? Iddahnya selesai. Karena sudah mengalami salah satu adhar 3 kali masa apa? Suci. Itu maknanya salah satu kuruk itu. Salah satu apa? Adhar. Tapi kalau diceraikannya pas haid, misalnya hari ini pas perempuan tadi haid, hari ini haid hari kedua atau pertama, biasanya haid misalnya 6 hari, berarti di masa 6 hari itu nggak dihitung, karena haid tidak dihitung daripada iddah. Dan memahami begitu kan tidak bisa tanpa pertolongan ilmu tafsir, karena kalau secara ilmu lughat kan salah satu kuru'in misalnya. Ya tarobasna. Menang sopo nisa atau menang sopo mutolakot tarobus maknanya menang. Kan kita tidak tahu menang dari apa, bisa menang dari aktivitas, menang dari ngomong, menang dari apa kan tidak tahu. Tapi yang mujma'alah itu di bab mutolakot apa? Tidak boleh nikah, berarti tarobus anin nikah, menahan diri supaya tidak melakukan apa? Nikah. Makanya ngendikan ulama-ulama, jika bertentangan antara makna lugat dan makna istilahi pasti dimenangkan makna istilahi, karena makna istilahi itu sudah melangkai lugat, apa sudah melangkai apa? Lugat. Jadi tidak boleh di Quran dimaknani lugat itu tidak boleh, kalau dimaknani lugat itu kacau semua. Karena kan nggak ada pembakuan, makna lugat itu artinya kan tidak ada pembakuan. Misalnya gini, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Terus maknani as-sholat lugatan doa, ya, atau waqimu sholat, berarti yang penting kamu melakukan doa. Mereka sholat lugotan doa, akan kacau semua. Ya sama tarobus lugotan misalnya apa itu al-intifaf misalnya menahan diri, itu kan nggak ketemu rumusnya di bab mutolakot. Tentu tarobus artinya apa? Tidak boleh nikah, apa tidak boleh nikah, karena dia statusnya masih iddah. Lah iddah pun secara lugat maknanya mau hitungan. Iddat itu maknanya apa? Hitungan. Ya karena tadi dia harus menghitung harinya di mana dia tidak boleh apa? Nikah. Ya intinya itu di bab-bab seperti itu harus pakai mana apa? Istilahi ya. Harus pakai mana apa? Istilah. Jadi jenengin apa? At-tawassul ila fahmi ma'anil Qur'an wal amalu bima fihi ba'dal fa. Nanti kalau suwon nih soalnya fakih minimal takrib nih bu ngotok. Orang itu tidak bisa maknani tafsir tanpa dia ngelotok fakih, karena apa di Quran karena turunnya itu berbarengan dengan percontohan Rasulullah. Sekarang lagi turunnya Quran itu kan berbarengan dengan percontohan Rasulullah, sehingga lafadz Quran itu mujmal. Saya ulang lagi ya. Turunnya Quran itu kan bersamaan dengan figur Rasulullah, makanya lafadznya mujmal karena iktifaan bil uswatil hasanah, karena nganggap cukup ada figur yang menjadi percontohan. Buktinya apa? Quran tidak menyebut sholat duhur waktunya kapan, adatnya sholat duhur berapa, kaifiahnya kayak apa. Ya, saya ulang lagi ya. Quran itu turunnya bersamaan dengan figur yang bernama Rasulullah SAW. Karena bersamaan dengan figur itu kan ada percontohan detail. Ya, soalnya ada percontohan apa? Detail. Karena sudah ada percontohan detail, lafadz Quran mujmal itu enggak apa-apa. Lafadz Quran kan mujmal hanya bilang wa aqimus sholat min ghairi bayani kaifiyatiha wa adadi rakaatiha wa waqtiha. Tapi kan
Quran tinggal bilang, wis pokoke koyok sing dilakoni kekasihku yaitu Rasulullah Muhammad. Paham ya? Sehingga kamu udah bisa memahami Quran tanpa sunnah Rasul karena tadi lafadznya mujmal kan kita aqimus sholat kan. Kefiahnya gak disebutkan, waktunya gak disebutkan. Ada rakaat, mereka juga sama. Adna sikha itu pakai apa, wali apa gimana, terus harus pakai syahid kan gak disebutkan. Tapi itu nggak punya akibat sama sekali karena apa? Quran turun berbarengan dengan percontohan yang sempurna, yang detail dari siapa? Rasul. Makanya di kitab ilmu tafsir orang itu nggak bisa memahami Quran kecuali dia menguasai sunnah Rasul. Sunnah Rasul karena terlalu mungkin nggak terjangkau, terus kita diwakili oleh fikih apa? Diwakili apa oleh oke, misalnya syurutun nikah, kada arkanun nikah, kada terus sholat duhur itu begini. Nah, begini yang mengejawantahkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul mengejawantahkan Quran. Ya, jadi saya ulang lagi ya, lafadz Quran musmal itu gak apa-apa. Ya musmal itu bisa dari segi lughat, apakah ini istilahi apa lughawi atau kefiyah kayak tadi zakat, wa'atu zakat. Kan Quran tidak nerangkan, nisabnya enggak diterangkan, al-qadru yang dikeluarkan kadarnya berapa yang enggak diterangkan, terus wajibnya haul juga enggak di. Tapi orang tahu semua ketika Nabi Sugeng itu kan jelas. Oh Zaid ini wajib zakat karena sudah punya kambing satu nisab. Terus Nabi nyuruh amilu zakat tarik di akhir tahun. Kan ada percontohan yang sempurna dan detail. Soalnya bukan sekedar sempurna, detail. Artinya detail itu kalau kambing sekian, kalau unta sekian, terus nisab itu begini kan detail sekali. Ya, nah, karena detail sekali itu Quran hanya cukup melapatkan mujmal, yaitu ngendikan apa? Wa'adus zakat apa? Wa'adus zakat. Makanya bohong kalau ada orang-orang Islam kota kadang-kadang bilang kita kembali ke Quran. Piye caranya balik? Itu tidak mungkin ya, kembali ke Quran artinya juga kembali di maklumatnya Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa dalam diri Nabi itu ada percontohan yang baik. Ya kan nggak bisa kalau kita lafadz mujmal kamu paksa kayak apa ya nggak bisa. Misalnya tadi wa aqimus sholat. Kaifiahnya sholat saja dimulai takbir di akhir salam kita tidak tahu. Ada rokaatnya tidak tahu. Di waktu kapan? Tidak. Quran hanya ngendikan wa aqimus sholat. Jadi walaula fi'lu Rasulillah, walaula akhwalu Rasulillah, walaula kata wa kata kita mana tri kaifas sholat wa kaifas zakat wa kaifas saum, karena secara lughat maknanya as-saumu lughatan al-imsak. Terus kutiba alaikum musyamu, terus bukanane ai kutiba alaikum al-imsak. Imsak dari apa kan? Tapi kalau siam maknanya syar'an atau istilahan, al-imsak anil muftirat ya min awalil fajri ila ghurubis syams. Itu pun masih ada masalah muftirat itu apa saja. Jangan-jangan kamu menduga muftirat itu tidur, berarti enggak boleh tidur kan ya repot. Jangan-jangan Anda mengira muftirat itu cangkruk, enggak boleh cangkruk kan berat bagi kangkang. Wong wis ra bahagia hiburannya bengak-bengok. Makanya problemnya pondok itu agak bengak-bengok. Itu orang enggak bahagia, itu memang solusinya. Mau delok dangdut ditakzir pengurus, mau maksiat takut Allah. Hiburannya akhirnya ya maksiat model baru bengak-bengok. Itu kan ya maksiat gak gorang itu. Jangan kira gak maksiat ya, maksiat gak gorang, tapi ringan. Allah maklumi karena dianggap agak masalah orangnya ketika pati mukallaf. Paham ya, terus saya akan kampanye ini terus sampai kapanpun, karena di kota itu sering ada pemahaman karena Quran itu tertinggi kastanya, rankingnya Quran itu tertinggi, seakan-akan kita ini hanya wajib kembali ke Quran. Itu salah. Justru kembali ke Quran itu juga memahami maklumat Allah, dan harus kita canangkan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita tidak ngerti kaifas sholat, mahiyatus sholat, hakikatus sholat, adatus sholat, ya kenapa maghrib 3 misalnya subuh 2, Quran semuanya hanya wa aqimus. Setiap kita bisa apa coba? Di beberapa Islam kota yang cerita gitu pasti ya karena tidak pernah ngaji. Ya tidak semua sih, orang kota yang alim ya banyak. Tapi rata-rata ketika mau wangkel sama khurafat-khurafatnya NU misalnya, mereka kan biasanya rodok-rodok musuhan NU. Mau wangkel be khurafat-khurafat NU, mereka juga ada dalil pitung dino, batang puluh dino dalil NU sing jenis itu ya golek dalil, karena ono dalil golek-golek NU.
Ya bodoh dini, tapi tidak NU yang kayak Gus Yafur. Akhirnya kan terus kita ini terkenal pakai hadis yang khurafat tuh. Karena orang dalilnya kok di golek-golek apa? Dan lucunya dalilnya aku jelimet persis yang dikersakno NU. Tolong dia ada dalilnya, hitung dia ada dalilnya 40 hari ada dalilnya 100 dino ada. Bagi peneliti hadis kan, masa iya kok sedetail itu? Sesuai berkat ada dalilnya itu. Kan ya repot kalau kakek dalil juga repot juga. Orang kan curiga. Wah, kok so persis dalilnya gitu. Sesuai kan terus curiga. Jangan-jangan sahabat tuh NU kan terus repot. Tapi maksud saya, meskipun Anda benci NU, orang-orang ini maksudnya orang-orang Islam kota, misalnya benci NU, ya jangan benci teori objektif di ulum tafsir bahwa Quran itu membutuhkan untuk memahaminya, maksudnya membutuhkan sunnah. Sunnah karena kita tidak ngaji Bukhari Muslim butuh fikih. Jadi ketika Quran itu kan wa aqimus sholat, ya kita ngertinya sholat itu kefiahnya dari fikih. Itu misalnya kita ngerti itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitas. Itu saja fikih juga agak lengkap kan hanya ngetikan af'alin makhsuso aqwalin makhsuso terus diwarai guru-guru madin, guru-guru langgar musola, diwarai carane maca Fatihah, carane rukuk, cara. Enggak cukup kitab takrib juga coba sampai nih sholat itu sedurunge ngaji takrib sebelumnya. Sebelumnya kan. Berarti jasanya takrib atau jasanya guru-guru madin itu. Guru mati. Sebelum kamu kenal takrib, sholat kamu kan sudah benar. Bahkan menurut saya lebih benar daripada setelah ngaji takrib. Karena setelah ngaji itu kasusnya itu biasanya ngertiin aku sunnah terus ditinggal. Kamu ketika kecil mau subhana rabbiyal adzim terus ping telu. Karena nggak ngerti kalau itu sunnah. Lengkap paketnya pasti lengkap. Kecil mau tahiyat mesti lengkap. Misalnya ala sayyidina Muhammad. Gara-gara ngerti sing wajib sholawat di Nabi Muhammad itu mulai korupsi wala alihinda kama sholawat tanda. Jadi kasusnya justru setelah ngaji ya Pak, kasusnya justru setelah. Makanya guyonannya pondok itu. Pondok yang melahirkan orang-orang fasik amatir. Karena dulu ketika belum mondok itu banyak yang sholat itu. Paket sholatnya pasti lengkap. Coba kangkang kecil ketika wudhu dulu mesti basuh kuping, telinga. Tapi setelah ngaji ngertiin aku sunat, banyak yang enggak. Berarti lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk. Ya saya ulang lagi ya, jadi percontohan itu segala-galanya. Tadi misalnya kita ngerti sholat itu lewat takbir, itu pun tidak segala-galanya. Karena kita ngerti sholat benar justru sebelum ngaji apa? Takrib. Yang nyontoi siapa? Ya orang tua kita, guru kita di musola, guru kita di surau. Ya anggap saja seperti itu zaman sahabat. Qabla nuzulil Quran itu kayak sholat itu sudah kaifiatun ma'rufah. Seorang lagi qabla nuzulil Quran itu sholat itu sudah kaifiatun ma'rufah. Nabi sholat indal Ka'bah, Nabi ketika ketemu Abu Jahal diinjek-injek juga ketika sholat. Jadi sholat itu sudah kaifiatun ma'rufah. Suatu saat ada perintah wa aqimus sholat kan terus clear apa? Enggak kok wa aqimus sholat kemudian Allah nyuruh presentasi kayak seminar itu enggak ya sebelumnya sudah ini kaifiah sing ma'rufah. Ya, terus Allah tinggal ngendikan wa aqimus sholat. Zakat juga sama. Tradisi-tradisi yang lain juga sama. Makanya dalam sebuah hadis diterangkan tidak ada adat jahiliyah yang bagus kecuali Islam menambahkan itu sebagai kekuatan Tapi kalau adat jahiliyah yang buruk, Islam menyuruh ditinggal. Karena adat jahiliyah yang bagus itu ya banyak. Kayak silaturahim, sakho, apa? Sakho. Makanya ketika Nabi awal jadi Nabi ya, Sayyidah Khadijah kalau muji kanjeng Nabi, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla. Engkau tidak usah khawatir. Ini Nabi hari pertama jadi Nabi. Nabi hari pertama jadi Nabi dan beliau ketakutan. Kata Sayyidah Khadijah apa? La yufzika wa abadan. Kamu tidak akan dihinakan Allah. Kamu adalah orang innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla. Tahmilul kalla itu menanggung beban. Ya misalnya kita jadi kiai atau jadi pengurus pondok, ada selokan macet ya kita yang tanggung jawab. Padahal listrik mati kita yang tanggung. Jadi kita ngambil tahmilul kalla, ngambil peran yang berat. Ya, ngambil peran yang ya kita ambil alih. Wa taksibul makdum, nyari pekerjaan orang yang nganggur atau yang di PHK. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi.
dan kamu menolong orang-orang yang sedang punya musibah. Itu kan perilaku yang zaman jahiliyah sudah ma'rufah bahwa itu baik. Nah, perilaku yang sudah baik ini Islam menambahkan atau melegalkan itu sebagai syariat Islam juga. Karena Islam itu menganjurkan sesuatu yang Islam itu kan kuncinya amar ma'ruf nahi mungkar. Lah yang jelek ya sudah partainya al mungkar disuruh ditinggalkan. Tapi apapun itu kan ini sudah ada kefiah yang ma'rufah. Sehingga ada ceritanya sahabat ada ayat wa aqimus sholat ya Rasulullah mahiyat sholat, tidak ada pertanyaan seperti itu. Karena qabla syariat Islam sholat 5 waktu itu sudah ada sholat meskipun enggak menjadi fardu dulu, misalnya rakaataini fil laili wa rakaataini fil nahar, tapi ini sudah ma'rufah. Makanya sahabat enggak ada di riwayat tanya mahiyat sholat enggak ada. Ya, terus setelah ada sholat yang formal ini kayak 5 waktu, sahabat tidak punya adat kecuali jamaah. Seorang sahabat tidak punya adat kecuali jamaah. Nah, karena adanya sahabat ini jamaah, ini ngenakno Kanjeng Nabi. Ngenakno Kanjeng Nabi artinya gimana? Nabi tinggal ngendikan gini. Ini gara-gara kangkang ratu jamaah itu malah ribet. Gara-gara sering jamaah misalnya jenengan sering makmum berwufur. Gara-gara sering jamaah dan hampir pasti jamaah sahabat. Makanya Imam Ahmad bin Hambal berpendapat jamaah itu syartun fi sihhati sholat. Imam Ahmad saking ekstrimnya itu bilang jamaah itu syarat sahnya sholat. Nah, karena jamaah itu adalah hal yang jadi perilaku masif, perilaku kontinu, perilaku yang selalu. Ya sudah, Nabi tinggal bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, kan kepenak. Nabi ra pro presentase salat, gak perlu seminar yang setain rara salat. Terus bocah rukuke dibeneri, pas rukuke itu kurang biluk. Nah, kiai-kiai desa kan sampai anak sujud tuh di otak ndase kan kurang ables. Gak perlu begitu, kurang mancat itu gak perlu. Karena sholatnya jamaah dan kontinu, terus Nabi tinggal ngumumkan shollu kama ra'aitumuni ushol. Wes dong kowe sholat itu wis persis nak ndelok aku. Oh. Ya misalnya kangkang sergap jamaah ambek Mbah Ghafur kan ya kepenak. Waktu kita kangkang misalnya sergap bilang Mbah Ghafur di rumah. Pokoknya orang kuarek kok jahiliyah. Ya adat karet itu jahiliyah, karena masa guru sama murid dulu apa? Gurunya. Sudah jahiliyah. Guru memaafkan bukan berarti adat itu benar, ini perlu kangkang tahu. Kalau sebagai kiai legowo memaafkan, ini bukan berarti benar. Di mana-mana murid sama guru ya datangnya dulu apa? Murid. Nah kalau datangnya dulu guru itu jelas jahiliyah, itu adat yang jahiliyah murid terlambat. Soal Gus Yofur memaafkan sama memaafkan itu bukan berarti itu barang yang benar. Memaafkan itu karena legowo nih kiai, legowo nih. Ya, tapi yang salah ya tetap salah, no? Yang salah tetap. Jangan dikira kalau kiainya legowo terus tidak apa? Salah. Dulu tuh sahabat, andai kan kamu ngaji sama Gus Zofur gak terlambat, min awalil amri ngaji. Mbok maknani. Kan Gus Zofur tinggal bilang, dia terkip koyok sing tak wacakno. Makna koyok sing tak wacakno. Ini gara-gara datangnya terlambat, ngaji tidak fokus, kan nggak bisa ngendikan gitu dia ini. Ya coba saya ulang lagi, andai kan kita ala kaifiyatin mardiyah, agak dengan cara yang benar. Ya, anak-anak datang, siap, besok pun ngajar, harpan-harpa, nggak ada yang ketinggalan, kayak pondok-pondok di Jawa Timur kan banyak yang ngaji itu harpan-harpa. Pola ngendikan saja di mana nih, lafaz yang terkenal saja di. Terus min awalil apa? Belajar ya, min awalil ta'allum harpan-harpa. Kan kayaknya tinggal bilang, ya sudah kamu maknani seperti saya ajarkan. Terkibnya juga seperti yang saya. Ini gara-gara anak-anak di sini itu nggak sehat, datang terlambat, bahkan tanya halaman. Kan enggak kok. Kita kan nggak bisa ngomong seperti itu. Ya beda dengan sahabat dulu. Sahabat itu kalau Nabi ngendikan ka'anna ala ru'usihim atau ya seakan-akan di kepalanya itu ada burung, enggak ada yang pelengah Anda. Itu fokus. Ya sudah akhirnya nanti kalau sahabat ngendikan
tentang riwayat Nabi ketika ada yang nggak percaya. Ulang lagi, ketika ada yang tidak percaya. Masa iya Nabi ngendikan gitu? Mesti sahabat itu dengan nada tinggi ngendikan sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbi. Saya ulang lagi, mesti beliau-beliau itu marah bilang apa? Sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbi. Itu betul-betul kata-kata dari Nabi yang kuping saya dengar sendiri dan hati saya saat itu fokus mendengarkan. Tapi Kiai saiki itu yang gitu nggak berani. Ngelihat adat santri terlambat, nggak popo, bahkan halamannya datar. Kita kan nggak bisa ngomong seperti itu, nggak bisa. Dulu kalau sahabat mengutip dawai Nabi, kemudian ada yang dengan tanda kutip kurang apa? Percaya, mesti mereka sering tuh dengar kata-kata wasami ahu gunaya wa ahu qol. Karena dia yakin karena datangnya awal fokus, kalau lagi datangnya awal fokus, sehingga bisa meriwayatkan Nabi harfan. Meriwayatkan Nabi apa? Detail. Ya sama seperti sahabat itu sholatnya fokus, melihat percontohan sholatnya Rasulullah. Sehingga Rasulullah penak saja gaya maklumat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah kamu sholat sebagaimana kamu menyaksikan saya. Jadi Nabi tidak perlu mengajarkan ulang dimulai takbir, Fatihah. Ini nggak perlu karena mereka ngerti. Misalnya nggak perlu Nabi itu ngarang takrib terus jariyah itu maghrib, isya, subuh, siriyah, duhur. Orang tahu semua kan ketika makmum terus kan ngerti. Oh jubelnya Nabi nak maghrib itu jariyah, isya, subuh jariyah, nak duhur itu siriyah. Jadi nggak perlu Nabi ngarang kitab sholat dibagi dua. Ada jariyah, ada siriyah, terus dites, bukan naikkan kelas. Nggak perlu seperti itu. Karena anak santri sertai goblok itu mesti sering terlambat atau tidak fokus. Karena kiainya nggak berani bilang kayak mau coba kitab koyok aku, nggak berani bilang gitu dengan posisi tekannya terlambat, nggak fokus, halamannya nggak tahu. Oke error perkara telat masuk, yang pengurus error perkara pen rapi apa, ini kan yang ngaji orang error semua. Itu cara ilmu hadis di ahli dhabti. Ahli dhabti itu wong gak ahli hadis itu selain sikoh adil itu kan harus ada ahli dhabti. Kuat dzakirah otaknya itu udah error. Kalau bahasa sekarang tidak ODGJ, tidak orang terduga gangguan jiwa ini. Kalau sudah orang-orang error gini, nah cintanya gak kesampaian, rapi gak kesampaian, wong tua ini mulai bosan miserly. Ini kan orang-orang masalah. Kok terang nganti mati ya juga gak paham dia. Dulu tidak ada sahabat seperti itu. Jadi sahabat itu kalau ngaji sama Nabi ini bukan nyindir, ini aturan. Saya ulang lagi, ini bukan nyindir, ini aturan. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Jadi dulu tuh modern sekali tata kelola pengajian tuh modern sekali, tidak kayak pengajian sekarang. Kiainya di panggung ngomong sekenanya, yang datang ke anake ribet. Wong kiri nono sing rokok, macam-macam. Ana jajan dibagi rebutan tuh. Dulu itu kalau sekali ngaji itu satu ya tadi ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Hanya diam takut burung itu terbang. Itu juga yang dimaksud Allah inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Quran ini peringatan bagi yang hatinya fokus. Au al-qasam wa huwa syahid. Jadi sekali ngaji itu didengerin dan hatinya syahid. Syahid itu bersaksi betul. Inna nabiyya qala kada wa inna nabiyya qala kada itu tahu betul. Nggak ada huruf yang tertinggal. Jadi sebenarnya Quran itu modern sekali di pengajian. Inna bidzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Nah sekarang kiai-kiai bilang gitu nggak berani. Gimana cara berani? Datangnya terlambat, halaman nggak tahu, materinya nggak tahu. Ya kan gak berani kayaknya bilang ya sudah dong terkibnya kayak saya ngajarkan. Maknanya seperti yang saya ajarkan berani gimana? Ya gak. Tapi dulu ketika masih ada adat jamaah dan setiap sholat pasti jamaah. Ya saya ulang, setiap sholat itu dulu pasti jamaah. Makanya Imam Ahmad bilang jamaah itu syartun fi hati sholat. Alasannya masuk akal. Di mana-mana yang namanya wajib itu bisa gugur bi adna udrin. Wajib itu bisa digugurkan dengan adna udrin, apalagi udzur yang akut. Tapi dalam Islam ternyata ada sholat syiddatil khauf.
dan kaifiyahnya jamaah itu dalilnya Imam Ahmad. Di Quran itu ketika kita perang itu masih ada sholat siddatil khauf dan kaifiyahnya tetap jamaah. Itu menunjukkan bahwa jamaah itu nggak bisa ditoleransi untuk ditinggalkan. Wong siddatil khaufi kok sholatnya kaifiyahnya tetap jamaah. Padahal angele koyo opong pas perang kok jamaah, anak-anak setel gak perang aja gak jamaah. Itu kalau gak fasik resmi tidak bisa. Udah fasik masih apa? Resmi. Kan kefiannya sholat siddatil khaufi, coba ada yang hafal Quran kan, wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholat faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal yaqudu asna fa idza sajadu falyakunu wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falisallu ma'aka wal yaqudu khitrahum wa aslihatuhum. Itu kan jelimet sekali. Demi jamaah, sampai ada kefiah jelimet sekali karena apa? Demi itu terus mengilhami Imam Ahmad. Gak mungkin kefiah seperti itu kemudian hanya dibilang sunat atau wajib. Terus beliau secara ekstrim menghentikan sarton fisihatis. Ya logikanya gampang, wong perang kok masih jamaah. Itu ya bagian dari memahami Quran. Ya, jadi memahami Quran itu tidak boleh pakai makna lugawi. Saya ulang, tidak boleh pakai makna apa lugawi. Jadi tidak bisa misalnya wa aqimus sholat as-sholatu hutan ad-du'a. Ya kacau semua, terus orang nggak sholat rukuk sujud madem mulon dungo, kacau semua kan. Iya kan? Kacau sekali kan, kacau sekali. Hanya harus dengan makna yang absolut ya, yang istilahi, yang ma'ruf. Nah, kefiahnya ya saji sudah. Sini bahwa faidah itu atau wasolil afhami ma'ani Quran wal amalu bima fihi badal. Ya kayak tadi misalnya tarobus nih gue bab kita, yang mana nih tarobus bukan dikatakan al-imsak anisya atau al-intifaf anisya. Kita pastikan tarobus adalah mudah di mana perempuan nggak boleh nih karena dia mengalami iddah, baik iddah mutallaqah atau iddah ditinggal ma. Nah kalau nuruti makna lugat, mana tarobus ya intifaf atau menahan diri atau menang waktu tertentu. Kan nggak boleh seperti itu, harus menang opo karena harus ditentukan. Ya itu nggak boleh apa? Nikah. Nah terus yang wasamrotu atau masuk. Ganti-ganti wasamrotu atau masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamrotuhu utawi wahed ilo tafsir. Ibatan masukut secakelan bil arwati kelawan tali al-wusqa kang kuat. Wal fauzu lan markole bisa adati kelawan kebegjaan fiddaro ini ing dalem desa loro. Wawadi'uhu utawi wong kang nyelehake ilmu tafsir iku Allahu Allah ta'ala mahalur suka Allah wa nabiyuhu lan nabine Allah alaihi kumuga tetap mengatasai nabi as-salatu utawi amri rahmat ta'dim wa salamu lan keselamatan bahwa mongko utawi ilmu tafsir iku ilmu ilahiyun kang bangsa pangeran nabawiyun kang bangsa kenabian wastimdaduhu utawi pengambilane ilmu tafsir iku minal Qur'ani ku tetap saking Qur'an nafsihi awak dheweke Qur'an wa sunnati lan Ya kahanane Quran. nafsi Tapi ya kahanan. nafsihi yo kahanane Qur'an wa sunnati lan sunnah wa asali bil arabi lan piro-piro uslub arab wa masailu utawi piro-piro masalah ilmu tafsir iku ma perkara yustafadu kang den alap opo ma minhu saking Qur'an bayane mamin ahkamin nyatane piro-piro hukum wa aqaidah lan piro-piro akidah wa amsalin lan piro-piro perumpamaan wa mawa'idul lan piro-piro pitutur. Ganti kan. Wa nisbatuhu lan utawi nisbahe ilmu tafsir annahu iku sak temene ilmu tafsir minal ulumi saking piro-piro ilmu ad-diniyati ingkang basa agama bal ra'isuha balik utawi tafsir roi suha iku pemimpinnya ulumuddiniyah nikauniha krono anane ulumuddiniyah makhudatan iku den alap minal kitabi saking kitab wa mutawaffiqatan lan kandek fil itidadi ing dalam pertimbangan ba'dat subuti ing dalam sawise tetapno alaihi ngatasi Al-Qur'an wa fadluhu lan utawi kautamane ilmu tafsir anahu iku yo sak temene ilmu tafsir min asyrafil ulumi saking
mulya-mulyane ilmu, wa ajalliha lan luhur-luhure ulum, li'annal ulumah krana sak temene ulum inama yang ing pamestine Nama atas buku angin inama tashrufu angin inama tashrufu angin pamestine dadi mulya apa ulum apa ulum bi syarafi maudu'atiha kelawan mulyane tema-temane ulum, wa maudu'unku utawi sasarane ilmu ilmu tafsir. tafsir ajallu iku luwih agung wa asyrafu lan luwih mulya. Ayo ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bayanul hajati lan utawi penjelasane jelase hajat ilahi maring ulumul Qur'an ilahi maring Ilmu tafsir, ahli tafsir ilmu tafsir. fali anna fahmal Qur'ani mongko kedue temen satune faham Al-Qur'an al-mustamil Nyali tak bali anna fahmal Qur'an mongko krono sak temen. fali anna fahmal Qur'ani mongko krono temen satune memahami Al-Qur'an al-mustamili kang mencakup alal ahkami atas pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat allati kang hiya utawi kang utawi allati midarus sa'adati Pakai fatah madarus sa'adati utawi iku dadi pokoke madarus sa'adati iku dadi pokoke kebejanan al-abdiyati kang bangsa al-abadiyati kang bangsa abadi wahya utawi ahkamu syariah al-urwatu iku tali al-wuthqa kang kuat amron iku wa amma amrun wa ya alurad amrun asir utawi ilmu tafsir itu amrun atau amrun asirun fahmul Qur'ani wa amrun asirun terserah lah ini udah terus obat dari mubtada yang dibuat utawi tafsir amrun perkara utawi tafsir amrun iku perkara asirun kang angel layah tadi kang ora layuhdada kang ora iso den tunjukno apa ilahi maring amrin asir layuhtada kang ora iso dadi pituduh apa ilahi maring ilmu tafsir illa bitaufiqi kejaba kelawan taufik minal latifi saking zat kang lembut al khabiri zat kang zat kang bijak ditambahi tur biasanya ada di Jawa kalau ada sifat kedua ketiga gimana tur misalnya ja'a zaidun alimun sabiyun mujahidun apa biasanya itu alimun misalnya ja'a zaidun ya al alimu al mujahidu atau khabar ya sama salah zaidun alimun mujahidun biasanya kalau khabar kedua atau sifat kedua ditambahi tur ya zaidun itu alimun sing alim mujahidun tur iku mujahid sakhiyun tur iku wong sing lomo atau sifat misalnya ja'a zaidun al alimu al as-sakhiyu ya sama seperti di sini minal latifi sange dat sing halus al khabiri tur dat kang bijak tur dat kang khabir itu bijak sama maknanya khabir sama hakim itu mirip kalau hakim itu dari kata hikmah semua yang dilakukan Allah pasti ada hikmahnya kalau khabir dari kata khubra itu detail khubra itu detail. Makanya di fikih diterangkan jika ada hal-hal yang jumbo yang mirip-mirip maka yang didengar itu qaulu ahli khubra qaulu ahli khubra orang yang yang spesialis ya jika ada sesuatu itu janggal yang didengar apa qaulu ahli khubra kalau disebut apa qaulu ahli khubra orang yang detail orang yang ganti hatta inna sahabatan hatta inna sahabata sehingga saat temene sahabat radhiyallahu anhum iku ala uluwi ka'bihim enggak itu belum khabar ala uluwi ka'bihim sertane dhuwure kakine sahabat sertane dhuwure asline ka'bun maknane polok
Ini mungkin makna majaz. Terus ala uluwi bihim ing sertane atase, ing ya. atase luhure derajate sahabat fil fasohati ing dalam fasohah wa istinarot Wastinari, hamzah wasal, hamzah wastinari. wastinaroti lan Fil fasohati wastinarati kulubihim lan padani batin-batine sahabat. wastinaroti bawatinihim lan cahayane pira-pira batine sahabat bima kelawan perkara asyraka kang mencorong apa ma alaiha ing atase bawatinihim min miskatin nubuwati saking lampune saking damare kenabian kanu ana sapa Hatta inna sahabat iku kanu. Iku. Khobarnya inna tadi kan belum punya khobar, iku kanu. kanu iku ana sapa sahabat ana iku kasiron akeh Enggak usah. Kasih romaklan akeh banget iku yarjiuna ilai. kasiron ma akeh banget Iku yarjiuna. iku kasiron ma akeh banget Iku yarjiuna. iku yarjiuna Merujuk sapa para sahabat. rujuk para sahabat ilaihi maring Jing Nabi sallallahu alaihi wasallam bisuali kelawan piro-piro panyuwun Buatan bisuali kelan takok, antara bisuali kelan takok. Ayo bisuali kelawan pitakon an asya'a saking piro-piro perkara lam yu'ariju kang ora memahami sapa sahabat Ini lam alaihi ya'riju itu enggak bisa naik atau lam ya'ruju ya. Lam ya'ruju atau lam ya'arroju. Maksudnya itu tidak unggah-unggahan aja. Kalau dalam bahasa Jawa itu sekaya itu ora unggah-unggahanmu, maksudnya gak levelmu, apa betul apa? Level. Ya makna murate yo lam ya'ruju kok ora memahami sapa sahabat alaihi yang atas asya. lam yu'ariju ora memahami sapa sahabat alaiha ing atase asya. Tapi itu makna murad ya, maknane arujan naik no. Itu tidak kelasnya, tidak unggah-unggahannya maksudnya gini, sahabat yang notabene itu orang-orang yang fasoha, notabene juga orang Arab asli. Ini kan Sayyid Muhammad berteori tafsir itu amrun asir, salah lagi, tafsir itu amrun asir. Ya, kalau kita orang Indonesia dibilang asir kan tidak janggal, bahasa kita ada bahasa Arab, kita tidak menangi Kanjeng Nabi, terus logis ya kalau kita dibilang apa asir untuk memahami tafsir itu kita dibilang asir itu logis. Bagaimana dengan sahabat yang bahasanya bahasa Arab, setiap hari ketemu Rasulullah? Tapi kata Sayyid Muhammad ya asir juga. Buktinya dalam banyak hal mereka masih tanya Nabi. Andai kan itu sesuatu yang gampang kan nggak perlu tanya Nabi. Jadi itunya sahabat yang katanya fasoha, yang katanya ini itu kan alau kului kabihim bil fasoha wastinaroti bawatinihim bima asyraka aliham min miskatin nubuah. Itu kafirom dalam banyak hal ternyata masih tanya Kanjeng Nabi. Berarti kan benar-benar ilmu tafsir itu amrun asir, yang sahabat yang dekat Nabi bahasanya Arab dan mereka fasoha itu saja masih banyak yang nggak tahu. Paham ya? Artinya tesis kalau itu amrun asir itu nyata. Paham ya? Kesimpulan kalau ilmu tafsir amrun asir itu nyata, dan yang itu nggak hanya kita yang alami, bahkan sahabat. Bahkan apa? Bahkan disebut apa? Kanu katsirum ma yarji'una ilaihi bisu'al anasya lam ya'rudu alaihi. Walam tasil afhamuhum, kalau terus lagi walam tasilan orang tok opo afhamuhum, walam tasilan orang tok opo afhamuhum biro-biro pahami sahabat ilaiha maring ikilah asya. Kama gadin perkara wako akang tumi opo mali Adi bin Hatim, kedua Adi bin Hatim fil khaitil abiyat ing dalam maknane benang sing putih wal aswad lan benang sing ireng. Sapa sing hafal Quran ngene apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Adi bin Hatim itu orang terpelajar, orang pintar. Tapi sahabat saat itu ya yang lugu banyak. Jadi kalau malam tuh masang benang putih, benang fisik itu memang benar-benar benang putih sama benang apa? Tak. Jadi anggar barmangan, jagungan didelok naik cek ketok tau ora. Gerung ketok berarti masih apa? Boleh makan. Akhir wis ketok berarti enggak boleh. Ya dulu kan nggak ada pengumuman imsak, nggak ada jam, jadi delok kok anggar mincang benangnya ya malah masih
nggak kelihatan berarti masih boleh makan minum. Kalau sudah ada, kalau kelihatan nggak boleh. Ya dia memahami fisik memang benang merah, apa benang hitam dan benang apa putih. Sampai tanya Rasulullah terus Nabi ngendikan, "Kita ndak bisa datu kari itu." Wah, aku keselan delok benang. Terus Nabi ngendikan itu maksud Allah fajar sotik sama fajar apa? Katib. Tapi saat itu Adi bin Hatim itu nggak paham, ya beliau masang benang fisik, apa masang benang apa? Itu kan bukti bahwa makanya saat tadi bilang nggak bisa Quran dipahami dengan makna lugawi. Kalau makna lugawi berarti khoyat ya benang, aswad ya hitam, abyad itu putih. Berarti kita tinggal masang benang hitam dan benang apa putih. Tapi ternyata makna istilahinya yang dikehendaki Nabi makna syar'i yaitu apa? Fajar sotik dan fajar apa? Makanya itu. Kama waqa'a ali Adi bin Hatim fil khaydil abyad wal aswad. Artinya saat itu beliau memahami sebagai benar-benar benang hitam dan benang putih. Terus Dawi Zaid Muhammad wala sakala rana kamamani maujud ana ing sak temene kita iku muhtajuna iku butuh banget. Butuh kabeh ilama maring perkara kanu kang ana sapa ashabu Rasulillah muhtajina iku butuh kabeh ilahi maring ma wa siyadatan lan hajatuna iku hajatan siyadatan hajat sing tambah. Kalau sahabat saja butuh penjelasan Nabi dan mereka masih tanya-tanya Nabi. Kalau mereka fasohah, mereka punya miskatin nubuwah, apalagi kita, apalagi malah lebih dari itu waziyadah, maksudnya malah lebih. Artinya kalau sahabat untuk paham saja butuh tanya Rasulullah, paham ya? Kalau sahabat untuk paham Quran saja butuh tanya Rasulullah, pada mereka ala kului ka'kihim bil fasohah. Mereka punya miskatin nubuwah karena dikata. Dengan segala kelebihan mereka saja masih butuh tanya. Apalagi kita jenapa wala syakka anna muhtajuna ila makanu muhtajuna ilaihi nawa. Pun gitu.